siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Firka Laurencia dengan nomor induk mahasiswa 205-2222-004. Pada hari ini saya ingin mencoba menjelaskan beberapa materi perkuliahan, dan penjelasan ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana yang telah diberikan oleh Bapak Heri Firmansyah. Materi pertama yang akan saya berikan adalah tentang kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Perbedaan lapas dan rutan menurut saya adalah tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan untuk sementara sebelum adanya putusan ingkrah. Dalam arti mereka ditahan di dalam rutan selama proses hukum berlangsung, mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penghuni rutan, yaitu tersangka atau terdakwa, mereka ditahan di rutan sebagai langkah pengamanan untuk memastikan kehadiran mereka selama proses hukum dan untuk menjaga keamanan masyarakat. Untuk waktu dan lamanya penahanan di dalam rutan selama proses penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Berarti di dalam mereka tetap berada di dalam rutan hingga putusan ingkrah dikeluarkan oleh pengadilan. Rutan adalah singkatan dari Rumah Tahanan Negara yang memiliki arti bahwa rutan merupakan lembaga atau fasilitas yang dikelola oleh negara untuk bertujuan penahanan sementara tersangka atau terdakwa. Tahanan ditahan di rutan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung setelah putusan ingkrah dikeluarkan. Mereka kemudian dipindahkan ke lapas, lembaga pemasyarakatan, agar menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Sedangkan lapas adalah singkatan dari lembaga pemasyarakatan yang merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penahanan, pembinaan dan pengawasan narapidana selama menjalani hukuman pidana. Setelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim dan telah berkekuatan hukum atau ingkrah, mereka akan dibina di lapas dan bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan kerja sosial setelah selesai menjalani hukuman. Di dalam lapas, mereka diberi pembinaan terhadap seorang narapidana dilakukan setelah putusan ingkrah dan memiliki peran penting bagi mempersiapkan narapidana untuk kembali masyarakat menjalani hukuman pidana. Sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang dan berbagai latar belakang, tentunya rutan dan lapas sangat berpotensi timbul permasalahan-permasalahan sosial yang muncul di dalam lingkungan lapas di Indonesia, sepertinya antara lain adalah pertikaian narapidana, perlakuan yang diterima narapidana dari petugas lapas, pelarian narapidana dan tindakan pembunuhan antar narapidana, serta perdagangan narkoba, pelecehan seksual, serta masalah negatif lainnya yang kerap terjadi di balik tembok penjara. Beberapa lembaga masyarakat seperti Tanjung Gusta, Medan, atau Batam, dan sebelumnya di Kuala Tungkal, Jambi, mengalami kerusuhan yang mengakibatkan lebih dari 100 narapidana kasus narkoba dan terorisme kabur dari tempat tersebut. Sedangkan di lapas Kerobokan, Bali mengalami kerusuhan pada tahun 2012 karena adanya malapraktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum sipir. Sedangkan ada juga di lapas Salemba yang bukan merupakan insiden pertama, melainkan kejadian yang berulang kali terjadi. Selain itu, terdapat beberapa kejadian pembakaran di berbagai lapas di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut biasanya timbul akibat kurangnya pemerhatian terhadap pemerintah dan salah satunya karena kurang fasilitas yang diberikan kepada narapidana, sehingga menyebabkan jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas atau over capacity, dan membuat menjadi faktor pemicu narapidana terpancing emosi. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan dengan materi yang sangat sumir. Dan di dalam pasal itu hanya mengatur kewenangan kalapas atau petugas lapas, kelengkapan sarana dan prasarana lain dengan sesuai kebutuhan atau kepentingan, dan ketertiban dalam lapas. Demikian juga soal pengaturan keamanan dan ketertiban di rutan. Sampai terdapat di pasal 43 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 99 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.
Terdapat juga gangguan keamanan dan ketertiban, seperti contoh pemberontakan dan peterkalan terhadap petugas, unjuk rasa dan mogok makan, bencana alam, serta penyerangan dari luar lapas. Tujuan-tujuan pemidanaan, baik tindak pidana maupun tindakan lain yang diambil bertujuan untuk mempersiapkan terpidana agar kembali berintegrasi di dalam masyarakat. Menurut Muladi, tujuan sistem peradilan pidana terdiri dari 3 fase, yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pengendalian kejahatan untuk jangka menengah, dan peningkatan kesejahteraan sosial untuk jangka panjang. Hal ini mengandung arti bahwa sistem pemasyarakatan berfokus pada prosesi resosialisasi. Karena itu, keberhasilan dalam membina pelaku tindak pidana tidak hanya dimulai setelah mereka dipenjara, tetapi bahkan pengalaman mereka selama proses pemeriksaan oleh polisi dapat berdampak pada keberhasilan resosialisasi mereka. Salah satunya adalah upaya revitalisasi untuk mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas yang paling mudah adalah segera dibangun kamar-kamar untuk penambahan petugas sehingga program pemasyarakatan warga-warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar dalam hal terpidana sudah menjalani pemidanaan. Maka untuk mengurangi kepadatan lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak napi, misalnya dengan penyadaran masyarakat, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas. Adapun pendekatan restoratif justice dapat diterapkan pada berbagai tahapan proses hukum seperti penyelidikan penuntutan, pengadilan, 2 di lapas, sedangkan menggunakan sarana non-panel. Konsep restoratif justice muncul pada tahun 1960. Restoratif justice merupakan alternatif penyesuaian kasus pidana yang berbeda dengan pendekatan yang biasa digunakan dalam sistem peradilan pada pihak konvensional yang kerap membuat masyarakat dan korban merasa terabaikan. Pendekatan restoratif justice menekankan pentingnya keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus pidana. Model pendekatan ini relatif baru dan dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menangani tindak pidana. Dalam pendekatan restoratif justice, korban dan komunitas yang terkena dampak tindak pidana memiliki peran yang lebih besar di dalam menentukan penyelesaian kasus daripada sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan restoratif justice merupakan memfokuskan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku. Dalam proses pencarian solusi atas masalah yang timbul dalam kasus pidana, di mana melibatkan korban, masyarakat, dan pelaku, sangat penting dalam upaya untuk memperbaiki pengambil langkah rekonsiliasi dan menjamin kelangsungan usaha perbaikan tersebut. Model pendekatan restoratif justice menjadi opportunity atau kesempatan bagi pemerintah dan pemasyarakatan agar dapat digunakan untuk merespon tindak pidana dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang jelas dan sederhana yang sering digunakan dalam hukum adat untuk menangani masalah keterperdataan dapat diterapkan dalam hukum pidana, terlebih lagi hukum adat Indonesia agar tidak membedakan antara masalah pidana dan perdata. Dengan demikian, hal ini dapat membantu mengurangi jumlah tahanan di dalam penjara. Dan materi kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang capital punishment atau pidana mati. Pidana mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan pengadilan oleh majelis hakim sebagai bentuk hukuman terberat akibat perbuatan seseorang. Dan sedangkan hukuman seumur hidup merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan memenjarakan selama masa umur hidupnya. Jenis-jenis di dalam KUHP dalam pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, adanya pidana kurungan, bersyarat, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.
Pidana mati merupakan pidana yang terberat dan dikenal dalam sistem pidana. Pada abad ke-18, Beccaria telah mencela pidana mati dengan kasus pidana mati terhadap Jean Charles di Prancis yang dituduh membunuh putranya dan ia dipidana mati. Pihak yang pro pidana mati mendasarkan pada realita aktual bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Agar adanya suatu kekhawatiran apabila tidak ada pidana mati, kejahatan semakin menjadi-jadi. Pihak yang kontra secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia. Di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada halayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati mereka akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam. Argumentasi yang populer di dalam membenarkan pidana mati adalah agar lebih efektif daripada macam hukuman lain yang mana karena mempunyai efek deteran dalam kejahatan pembunuhan. Lalu ada juga lebih hemat dari hukuman lainnya serta untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap kejahatan itu. Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan. Pengaturan-pengaturan pidana mati di dalam KUHP terdapat dalam makar terhadap presiden dan wakil presiden yang terdapat di pasal 104, memujuk negara asing dan berperang pada pasal 111 ayat 2, menyebabkan hura-hara pasal 124, serta pembunuhan berencana pada pasal 340. Pengaturan pidana mati di dalam undang-undang di luar KUHP adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Ada juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Namun pada pasal 28 Undang-Undang NRI terdapat hak untuk hidup, yang artinya adalah hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran, dan hak nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku pada surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah tata cara pelaksanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu di dalam pasal 11.11 yang berbunyi pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 64, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat pengantungan dan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Jaksa atau pengadilan tinggi yang bertanggung jawab memberitakan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam, maka bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, haruslah membuat keterangan atau pesan diterima jaksa atau jaksa tinggi. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Berikut adalah materi-materi yang sudah saya coba untuk sampaikan pada mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Terima kasih.